semuanya, kembali lagi di Raba Ngobrol Asyik bareng Alisa. Apa kabar nih semuanya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan pastinya tetap semangat menjalani hari-harinya ya. Senang banget nih rasanya aku bisa nemenin kalian di podcast Raba ini. Tempat dimana kita ngobrol santai, ngobrol asyik, ngobrol have fun, dan berbagi cerita menarik. Dan pastinya juga banyak mendapatkan inspirasi, ilmu pengetahuan baru. Oke, di episode kali ini aku bakalan nyeritain kehidupan sehari-hari seorang Keisha Maharani Putri ini ya guys. Maharani Keisha Putri ini ya guys. Sebelumnya aku jelasin dulu sedikit. Maharani Keisha Putri adalah siswa SMK Negeri 48 Jakarta yang saat ini sedang menempuh pendidikannya di jurusan produksi film. Wah, keren banget kan ya dunia produksi film. Kayak dunia produksi film ini sangat luas banget loh. Kayak nggak cuma tampil di kamera depan, tapi juga banyak aspek yang menarik yang perlu kita bahas. Kayak mulai dari bagaimana pembuatan sebuah program disusun, bagaimana pembuatan sebuah program ditayangkan, dan bagaimana proses-proses yang perlu dilalui, dan masih banyak lagi. Kayak sebelum itu nih ya, aku pertama-tama nanya ke kalian semuanya, khususnya ke Keisha. Kayak menurut kalian gimana sih media sosial, seru atau tambah bikin pusing? Terus juga gimana sih, apakah media sosial ini ngebuat atau ngerubah gaya hidup kalian menjadi yang bukan kalian gitu loh. Terus Keisha ini juga kan dia lumayan aktif di media sosial, terutama di TikTok. Dia suka membuat tren-tren TikTok yang dimana itu merupakan salah satu hobinya. Nah, ngebahas tentang media sosial nih, aku mau tanya ke kalian. Hal pertama, apa yang kalian lakuin saat bangun tidur? Mungkin ada yang jawab langsung ke kamar mandi atau siap-siap ke sekolah, kan? Tapi jujur aja aku ngambil dari kisah nyata, pasti ada juga yang jawab langsung ngecek HP. Bener gak sih? Entah itu buka WhatsApp, ngecek Instagram, scroll TikTok, atau lihat updatean Twitter. Entah dia ngebuka WhatsApp untuk ngecek siapa yang ngechat semalam, atau ngecek ada tugas baru atau enggak, atau sekedar lihat chat dari doi. Terus kayak lanjut nih, misalnya habis buka WhatsApp nggak ada apa-apa, dia lanjut buka Instagram, ngecek updatean dari temen-temennya. Terus juga mungkin ada yang baru upload story tentang drama sekolah atau sekedar melenturkan makanan-makanan enak. Belum lagi TikTok, tiba-tiba kejebak FYP dan gak sadar tuh dia udah ngabisin waktu 30 menit cuma buat lihat video yang seru di TikTok. Nah, kita balik lagi nih ke topik pertama. Media sosial itu menurut kalian dan menurut Keisha ini seru atau malah bikin pusing? Nah, kalau misalnya menurut Keisha sih kemarin katanya dia media sosial ini bisa 50-50. Kayak yang dimana nih media sosial bisa 50% ngebuat dia seru, ngebuat dia seneng, ngebuat dia bahagia, atau juga 50 bisa ngebuat dia tambah pusing atau bikin dia gak mood. Kayak contohnya yang kemarin dia bilang 50% lebih seru itu karena dia bisa ngembangin hobinya di lewat media sosial, dan juga dia bisa menambah ilmu pengetahuan baru dari media sosial. Terus juga mendapatkan banyak informasi di media sosial gitu. Yang bikin pusingnya kalau misalnya ada berita-berita hoax itu yang lewat di FYP-nya dia. Terus juga kalau misalnya dia kebanyakan main handphone, ngebuat dia pusing, ngebuat bikin kepala dia jadi pening, terus ngebuat mata dia jadi sakit. Nah, katanya itu
Tapi menurut aku pribadi kayak media sosial mungkin lebih banyak serunya gitu ya. Dan juga kemarin menurut dia bagaimana sih media sosial ini ngebuat gaya hidup dia gitu kan, kayak ngebangun sosial brandingnya dia gitu kan, yang dimana di zaman sekarang semua orang pasti ngikutin tren gitu kan, kayak FOMO istilah katanya. Nah kemarin dia bilang mungkin itu salah satu penyebab media sosial ngerubah banyak gaya hidup dia dan mungkin kalian semuanya gitu loh. Ngomongin tren-tren nih ya, kan di media sosial ini kayak banyak sekarang tren-tren yang baru, kayak contohnya tren-tren makanan-makanan yang enak, yang estetik tempatnya atau yang dan lain-lain. Terus juga pastinya banyak tren-tren di luar sana yang mungkin kita tahu semuanya, kayak tren fashion. Apalagi nih ya di zaman sekarang aku ngelihat banyak banget anak muda seumuran kita suka banget pakai outfit dengan gaya comfy dan sporty. Kayak contohnya anak muda zaman sekarang sering banget pakai oversize baju oversize gitu, atau hoodie yang dipadukan dengan celana jogger atau celana legging. Kayak selain nyaman, gaya ini juga kelihatan keren dan kekinian gitu loh teman-teman. Nah, gak kalah populer dari gaya-gaya sporty tadi, ada juga gaya casual dengan tema vintage. Kayak contohnya tuh gaya-gaya outfit anak skena-skena yang nongkrong di cafe gitu loh. Misalnya kemeja flanel, sweater, atau cardigan yang bisa dijadiin pilihan buat tampilan yang lebih stylish. Untuk bawahannya pakai celana chino atau rok pleat skirt yang biasanya dipakai sama anak-anak skena-skena yang kece. Dan masih banyak style atau fashion yang sering aku lihat di sekitaran kita yang lagi viral itu loh guys. Nah kemarin aku sempat nanya sama Keisha, dia suka outfit yang kayak apa sih modelannya, terus kayak kenapa alasannya dia menyukai outfit gitu. Apalagi kan kayak dia ini cewek-cewek yang kalem, cewek-cewek yang feminim gitu kan ya guys ya. Dia bilang dia suka outfit kayak cewek kue yang feminim cantik. Kayak contohnya tuh Korean style gitu guys. Kan dimana di zaman sekarang ini kayak aku lihat banyak banget cewek-cewek suka Korean style karena dia terinspirasi dari drakor yang dimana bajunya lucu-lucu, imut-imut, bagus-bagus, dan ngebuat kita nyaman pakai bajunya. Terus juga selain nyaman ngebuat kita lebih pede untuk pakai bajunya itu loh kan. Nah ngomongin tentang fashion juga kan mungkin dari kita beroutfit atau berpassion stylish yang kita inginkan itu bisa menjadi salah satu hobi kita, yang dimana suatu saat kita bisa jadi model dengan outfit yang lebih bagus. Nah tadi aku ngomongin tentang hobi. Nah kemarin Keisha bilang ke aku dia lagi suka hobi bermain gitar. Nah alasan dia menyukai hobi gitar tuh karena katanya ngebuat dia rileks, terus juga bisa ngebuat orang lain seneng dan melatih kecerdasan. Apalagi nih ya main gitar tuh kayak susah banget ngebuat tangan kapalan, tapi ngebuat tangan kapalan juga hasil dari suara-suara gitar yang ngebuat kita menjadi rileks banget. Nah selain hobi bermain gitar juga masih banyak lagi hobi-hobi yang bisa mengisi waktu luang kita untuk berkegiatan yang lebih bermanfaat. Nah guys, seru banget kan obrolan kita hari ini. Dari mulai tadi kita ngebahas sosial media, tren fashion, sampai hobi-hobi keren yang bisa dijadiin passion anak muda zaman sekarang. Semoga di obrolan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Nah buat kalian nih yang masih bingung, lagi mencari jati diri kalian, coba deh kalian
mengeksplorasi berbagai macam hobi. Siapa tahu dari hobi itu kalian bisa nemuin passion yang bisa ngebawa kalian ke kesuksesan. Nah, sebelum kita akhiri raba kali ini, aku mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa terus untuk ngikutin podcast ini di YouTube kalian karena aku bakalan punya cerita yang menarik lainnya seputar tentang dunia remaja.